Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue lagi ada di Airmoda Studio. Enchanté. Nah, pada vlog kali ini gue bakal cuci mobil si Shiro. Terus gue juga bakal nanya-nanya ke yang expert di bidang detailing, gimana sih cara cuci mobil yang benar. Sama emang benar kalau misalkan kita cuci mobil dengan cara yang salah bakal bikin mobil baret gitu. Oke, langsung aja kita ke yang punya. Halo, ya. halo. Gimana kok cara cuci mobil yang benar tuh kayak gimana sih? Nah, mungkin nanti gue akan jelasin lebih lengkapnya lagi. Nah, cuman mungkin kita akan hari ini yang bakal ada di video Sony adalah gue bakal ngajarin ke teman-teman subscriber Sony, teman-teman Sony, gimana sih jaga mobil atau maintenance mobil, cuci mobil sendiri di rumah gitu dengan peralatan yang benar, dengan cara yang benar supaya mobil kalian nggak baret. Karena sebenarnya nih Son ya, cuci mobil itu bisa banget untuk bikin mobil lo malah baret. Kita yang niatnya tadi ngejaga mobil, kita malah bikin baret-baret. Nah, jadi nanti gue bakal jelasin semuanya ke teman-teman. Semoga berguna nanti videonya. Sama pastinya alat-alatnya yang ada di rumah ya. Bener. Yang Alat-alatnya kalian bisa ya? beli di mana aja. Kalian mau beli di Tokopedia, kalian mau beli di Ace Starter atau any store yang jual bahan-bahan otomotif dan harganya nggak mahal. Tools yang kita akan pakai buat nyuci mobil itu actually juga nggak banyak dan nggak mahal. Yang pertama kalian butuh ember. Ya, kalian butuh ember. Terserah kalian mau satu atau kalian mau 2 ember cukup ya. Tetapi mungkin gue akan saranin pakai yang namanya grid guard ya, atau ini adalah untuk trap kotoran di bawah. Jadi supaya kotoran yang udah kita cuci, kotoran yang udah kita bilas itu nggak naik atau nggak keangkat lagi, jadi nggak akan kena bodi lagi gitu. Nah, yang kedua ya kalian butuh jet washer. Tapi tenang, kalian nggak perlu fancy jet washer yang mahal harganya. Mungkin cuman pakai hose yang kalian bisa beli dengan murah meriah di bawah 100.000 juga it's fine actually, karena nggak perlu yang dengan pressure yang kenceng juga nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ya kalian butuh microfiber wash mitt ya, jadi ini gunanya untuk bilas. Jadi gue sarankan it's way better pakai ini daripada pakai sponge. Nah, jadi alat-alatnya itu doang, dan ini semua kalian bisa cari dimanapun di toko-toko otomotif atau di Tokopedia dengan harga-harga yang sangat terjangkau. Oke, nah sekarang kita akan mulai. Nah, kalau kita start dari rinsing atau kita bilas dulu kotoran-kotoran yang ada. Nah, jadi kita langsung aja semprot dari bagian atas ke bawah. Nah, peraturan itu top to bottom, jadi dari atas ke bawah supaya kotoran dari atas semuanya turun ke bawah. Jadi kita selalu start dari yang paling kotor sebenarnya, karena velg itu bagian yang paling kotor dari semua bagian bodi. Nah, ketika kita cuci bodi dulu, kita baru cuci velg, akan ada resiko di mana kotoran yang kita bersihin di velg itu akan balik lagi ke bodi. Ujung-ujungnya kita bakal 2 kali kerja. Nah, that's why kita selalu mulai dari yang paling kotor dulu, which is dari roda dulu. Gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini kayaknya velg udah saya dibersihin ya kok ya? Ya, nah ini velgnya udah kelar. Jadi sekarang kita bilas dari top to bottom. Nah, nanti baru kita mulai sabunin mobilnya gitu. Nanti kita akan mulai dari snow wash, dari snow foam dulu supaya agitate, supaya lubrikasinya cukup. Nah, ini yang penting supaya mobil nggak baret adalah lubrikasinya butuh banyak. Jadi jangan pelit-pelit sabun gitu. Nah, supaya panelnya smooth, licin, jadi nggak akan bikin baret-baret mobil dan bantu untuk ngerontokin kotorannya dengan baik dengan sabun yang banyak gitu. Kita langsung sabunin sirop.
ini bodinya udah selesai di snow foam semua ya. Snow foam udah disatuin. Jadi ini udah agitate, kita udah tungguin sekitar beberapa menit untuk supaya kotorannya breakdown dulu. Nah, setelah posisi mobil seperti ini baru boleh dibilas nih. Nah, kita juga bilasnya pakai microfiber wash mitt. Jadi ini bahannya lembut, ini tuh aman banget kalau kena mobil, ini nggak akan bikin baret. Justru dan kotoran akan masuk ke dalam bener, ya? dia akan lifting, dia akan ngangkat kotoran gitu. Jadi kotoran nggak akan digesek ke panel body gitu. Jadi ini aman banget. Nah, teman-teman kalau bisa pakainya ini jangan pakai spons, jangan pakai kanebo untuk cuci mobil. Namanya apa? Microfiber wash mitt. Microfiber wash mitt. Wash mitt. Okay. Betul. Oke kok, ini kan mobil gue udah selesai dibilas. Terus sekarang berarti dikeringin dong. Benar, sekarang lagi mau pengeringan. Cara pengeringan yang benar tuh gimana sih biar nggak baret? Nah gini, ini drying ini tuh salah satu salah satu yang banyak paling pro penting. kontranya nih kayaknya. Benar. Karena gini, justru saat pengeringan itu banyak terjadi baret tuh saat pengeringan karena nggak benar. Pertama, kita masih banyak yang pakai kanebo ya. Kanebo tuh berarti nggak boleh pakai? Kanebo sebisa mungkin jangan dihindari. Big no ya? Dihindari big no, karena dia sifatnya dragging. Jadi kalau kita ngelap sesuatu, ada kotoran di atasnya, kotorannya akan ditarik, ditarik. Ya? Bukannya diangkat tapi ditarik gitu. Jadi kalau pakai drying towel masuk ke dalam dia ya? Kalau pakai drying towel masuk ke dalam, dia akan ngelip, dia akan ngangkat di fingernya gitu. Jadi kan microfiber ada finger-fingernya tuh. Nah, fingernya itu akan ngangkat. Gitu. Nah, yang penting lagi adalah pakai blower. Jadi gini, sebisa mungkin kita se-less kontak mungkin sama bodi mobil gitu. Jadi kayak di sini kita pakai blower dulu. Ya setelah kita pakai blower baru kita pakai microfiber. Nah apalagi gini, banyak teman-teman yang kalau cuma pakai microfiber doang akan bermasalah dengan kok nggak kering-kering ya, gitu. Nah teman-teman boleh pakai dengan metode lebih dari satu handuk. Jadi kalian boleh siapin 2 atau 3 handuk dalam satu kali pencucian supaya bisa benar-benar kering. Jadi nggak boleh disisain air sama sekali gitu. Nah salah satu cara gampangnya adalah dengan menggunakan blower. Tapi pasti banyak dari kalian yang di rumah kan nggak punya blower di rumah. Gimana tuh? Nah gini, kalau menurut gua coba kalian pikirin ini gitu. Untuk nyiapin blower you don't have to punya uang banyak, karena it's only kayak 450.000 satu blower. Jadi menurut gua untuk di saat-saat kalian mau nyuci mobil atau kalian mau pelihara mobil kalian sendiri, ini something yang worth it untuk kalian invest di rumah gitu. Nah atau kalau emang bener udahlah kalian nggak mau punya blower sama sekali, tetap kekeh lah ya, nggak mau punya blower itu gimana tuh? Kalian cuman bakal butuh waktu lebih banyak aja untuk kalian keringin mobil dibanding kalian pakai blower gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Cuman kalian bakal take time banget untuk kalian bersihin di sela-sela kecil, di sela-sela sempit. Karena kita banyak misalkan gini di bagian sela-sela pintu atau di bagian dalam velg-velg itu kan semua bagian-bagian kecil yang mungkin nggak akan kejangkau sama microfiber. Ujung-ujungnya kenapa? Ujung-ujungnya dia bakal jadi kerak lama-lama karena air itu mengandung mineral besi. Jadi lama-lama kalau airnya udah menguap, mineral besinya stay, dia akan jadi kerak di situ. Jadi emang harus benar-benar total dry, harus kering total sampai selesai. Gitu. Kita sekarang keringin sih Siro. Oke, nah ini kita udah selesai. Jadi kita sekarang udah selesai keringin. Nah sekarang kita mau proteksi mobilnya. Nah ini mobil udah di coating kebetulan. Jadi kita akan proteksi menggunakan silica spray. Jadi kita nggak pakai wax atau quick wax atau kita nggak pakai sealant. Kenapa? Karena gini, coating itu punya karakter hidrofobik yang udah bagus sekali. Gitu. Jadi sayang kalau misalkan diproteksi menggunakan something yang lebih murah
atau something yang emang nggak ditujukan untuk proteksi coating gitu, karena ujung-ujungnya harusnya kita punya atau kita nikmatin coatingnya, kita nikmatin hidrofobiknya dari coatingan kita yang emang cukup mahal, cukup premium, tapi akhirnya kita jadi nikmatin itu dengan something yang lebih murah, dilapisin dengan yang lebih murah, akhirnya hidrofobiknya kurang gitu, akhirnya ketahanan terhadap water spotnya kurang gitu. Jadi gue di sini proteksi mobilnya finishing dengan menggunakan silica spray namanya. Nah, silica spray itu berbahan dasar SiO atau silicon oxide gitu. Jadi emang itu bahan dasar yang sama dengan bahan dasar coating. Kalau coating itu berbahan dasar silicon dioxide gitu. Sedangkan kalau sealant itu biasanya hanya berbahan dasar polimer, atau kalau wax dia berbahan dasar karnauba natural gitu. Jadi emang bahan dasarnya beda. Nah, sedangkan silica spray ini berbahan dasar sudah disamakan dengan bahan dasar coating itu sendiri. Oke kok, buat hari ini mungkin udah selesai kali ya cuci Shiro ya? Udah, kita udah kelar cuci Shiro, dan tadi udah finishing juga, udah kita proteksi pakai silica spray gitu. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi teman-teman boleh coba pakai cara-cara, coba pakai tools yang kita tadi udah ajarin supaya mobilnya teman-teman boleh awet terus. Benar. Gitu. Thank you nih ke Airmoda yang udah nyempetin waktu buat kita bikin video. Nah, benar. Jadi buat teman-teman juga yang mau ngecek kita punya Instagram, boleh cek di Airmoda. Boleh. Di bawah sini ada nih. @Airmoda Studio ya. Airmoda Studio. Nah, kalian yang mau cari detailing, mau cari premium di daerah Gading Serpong, boleh banget ke kita. Mau cari ceramic coating, boleh banget ke kita. Kebetulan ini juga di daerah di Gading Serpong ya. Gading Serpong. Benar. Oke guys, jangan lupa like, komen, sama subscribe. Bye-bye. Bye.